saya Romy Arizona, NIM 042. Saya akan menerangkan tentang teori kelompok terbungkam. Asal-usul teori kelompok terbungkam. Teori kelompok terbungkam berasal dari karya Edwin dan Shirley Ardener pada 1975. Edwin Ardener mencatat bahwa kelompok-kelompok yang membentuk ujung atas hierarki sosial menentukan sistem komunikasi untuk budaya. Kelompok berkekuasaan lebih rendah dalam masyarakat seperti perempuan, orang miskin harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi bahwa kelompok yang dominan telah ditetapkan. Pada 1975, Edwin Ardener mengomentari mengapa etnolog yang pada waktu itu laki-laki cenderung untuk berbicara dan mendengarkan orang-orang dalam budaya yang mereka pelajari. Ardener mencatat mereka terlatih dalam etnografi yang secara jelas memiliki bias terhadap jenis model yang laki-laki siap berikan daripada terhadap beberapa model yang mungkin perempuan sediakan. Pembentukan kelompok terbungkam. Sebagian besar teori dan penerapan teori kelompok terbungkam telah difokuskan pada perempuan sebagai kelompok terbungkam. Namun, para peneliti seperti Mark Orbe 1998 sampai 2005 dan Liliana Haradova 2009 catatan teori dapat secara sah dapat diterapkan pada setiap kelompok non-dominan. Orbe menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dan beberapa budaya lain hak masyarakat karakteristik khusus dengan perspektif laki-laki, kelas Amerika dan Eropa, heteroseksual, berbadan sehat, muda dan atas, serta Kristen. Orang dengan karakteristik tersebut membentuk kelompok dominan atau kelompok yang memegang kekuasaan dalam budaya. Kelompok-kelompok lain yang hidup berdampingan dengan kelompok dominan umumnya bawahan di mana mereka tidak memiliki akses sekuat yang anggota kelompok dominan lakukan. Membedakan antara seks dan gender. Dalam fokus pelatihan kami pada laki-laki dan perempuan, kita perlu memperjelas dua istilah seks dan gender. Umumnya para peneliti menggunakan seks berarti kategori biologis laki-laki dan perempuan ditentukan oleh adanya kromosom XX untuk perempuan dan kromosom XY untuk laki-laki. Sebaliknya, gender atau jenis kelamin didefinisikan sebagai perilaku yang dipelajari merupakan feminitas dan maskulinitas dalam budaya tertentu. Dengan demikian, gender dapat berubah dan mencerminkan apapun budaya yang menerima pada waktu tertentu untuk peran ini. Asumsi-asumsi teori kelompok terbungkam. Perempuan melihat dunia secara berbeda dibandingkan laki-laki karena pengalaman berbeda antara perempuan dan laki-laki serta kegiatan berakar dan dari pembagian kerja. Sistem persepsi laki-laki dominan menghambat ekspresi bebas dari model-model alternatif perempuan di dunia karena dominasi politis mereka. Dalam rangka berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri dalam hal sistem laki-laki yang diterima berekspresi. Perbedaan persepsi berbasis gender. Asumsi pertama ini dimulai dengan premis bahwa dunia adalah tempat yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki serta bahwa pengalaman mereka berbeda. Lebih jauh lagi, asumsi ini mengandung penjelasan untuk perbedaan ini. Penjelasannya terletak pada pembagian kerja yang mengalokasikan pekerjaan atas dasar jenis kelamin, seperti bahwa perempuan bertanggung jawab untuk tugas-tugas rumah dan laki-laki bertanggung jawab untuk bekerja di luar. Pemisahan tempat kerja dari rumah menyebabkan pengakuan dua daerah yang terpisah. Konseptualisasi pabrik dan swasta muncul dan keluarga digolongkan sebagai kehidupan pribadi. Hasil pembagian ini adalah untuk membuang peran perempuan di rumah atau kehidupan pribadi dan peran laki-laki di tempat kerja atau di kehidupan publik. Anda dapat melihat logika menyalahkan pembagian kerja dengan membedakan pandangan dunia laki-laki dan perempuan. Ketika pekerjaan orang berbeda jauh, mereka cenderung melihat dunia dengan cara berbeda. Jika hari Anda dihabiskan merawat anak dan rumah, pengalaman Anda akan banyak bervariasi dari orang-orang yang kesehariannya dihabiskan dengan menjual barang dagangan kepada orang lain. Dominasi laki-laki. Asumsi kedua teori kelompok terbungkam melampaui catatan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda.
Asumsi ini menyatakan bahwa laki-laki adalah kelompok dominan dan pengalaman mereka diberikan preferensi atas perempuan. Secara khusus, laki-laki bertanggung jawab terhadap penamaan dan pelebaran kehidupan sosial, dan pengalaman perempuan seringkali tidak disebutkan namanya sebagai hasilnya. Teori kelompok terbungkam menegaskan bahwa dominasi politik laki-laki memungkinkan persepsi mereka menjadi dominan. Hal ini akan memaksa terbentuknya persepsi alternatif yang kaum perempuan pegang sebagai hasil dari pengalamannya yang berbeda, sehingga mengantar kaum perempuan kepada posisi subordinat. Komunikasi perempuan terkendala karena posisi subordinasi ini. Proses penerjemahan perempuan. Asumsi akhir teori kelompok terbungkam berbicara kepada proses penerjemahan bahwa perempuan harus selalu urutan dalam rangka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tugas perempuan adalah membentuk konsep pemikiran dan kemudian memindai kosakata yang benar-benar lebih cocok dengan pemikiran laki-laki untuk kata-kata terbaik untuk mengurai pemikiran tersebut. Beberapa masalah yang melekat dalam proses penerjemahan disorot dengan memeriksa contoh ketika kata-kata perempuan untuk pengalaman yang menjadi kosakata umum. Sebelum 1970-an, istilah pelecehan seksual tidak ada. Perempuan yang mengalami apa yang sekarang kita sebut pelecehan seksual tidak pernah digunakan untuk pelabelan pengalaman mereka. Proses peredaman. Premis pusat dari teori kelompok terbungkam adalah anggota kelompok terpinggirkan yang diredam atau dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pembicara. Pembungkaman peredaman ini tidak bergantung pada penegakan eksplisit atau paksaan. Seperti Robin Sharif 2000 mengamati, peredaman kelompok terbungkam adalah fenomena sosial bersama. Selanjutnya mengejek. Huston dan Kramare 1991 menunjukkan bahwa pidato perempuan diremehkan. Laki-laki melabeli cara perempuan berbicara dengan bercelotet, bergosip, mengomel, dan merengek. Laki-laki sering mengatakan bahwa perempuan membicarakan hal-hal yang sepele, mengklaim bahwa mereka tidak dapat mengerti bagaimana perempuan menghabiskan begitu banyak waktu berbicara dengan teman-teman perempuan mereka. Selanjutnya ada ritual. Beberapa orang telah menunjukkan bahwa banyak ritual sosial memiliki efek pembungkaman perempuan atau menganjurkan bahwa perempuan bawaan laki-laki. Salah satu ritual tersebut adalah upacara pernikahan. Ada sejumlah aspek dalam upacara tradisional yang membungkam pengantin perempuan. Pengendalian. Para peneliti telah mencatat bahwa laki-laki mengendalikan keputusan, seperti apa yang masuk dalam buku sejarah, meninggalkan sejarah perempuan yang belum tercatat atau terekam. Wood 2013. Selain itu, media dikendalikan oleh laki-laki. Perkataan dan kontribusi perempuan kurang mendapat cakupan dalam media mainstream. Sebuah perilaku komunikasi yang membuat laki-laki sebagai pengendali adalah interupsi. Ketika laki-laki mengganggu perempuan, para perempuan sering beralih untuk berbicara tentang topik apapun yang laki-laki munculkan. Ketika perempuan menginterupsi laki-laki, ini biasanya tidak terjadi. Laki-laki sering kembali pada apa yang mereka awalnya bicarakan. Selanjutnya ada pelecehan. Elizabeth Kisling 1991 menulis tentang pelecehan di jalan, mencatat bahwa perempuan tidak memiliki akses gratis ke jalan-jalan umum. Laki-laki mendominasi ruang publik di mana perempuan berjalan di sana yang mungkin menerima ancaman verbal. Pelecehan seksual di tempat kerja adalah metode lain yang mengisahkan perempuan bahwa mereka tidak termasuk dari wilayah domestik. Strategi perlawanan. Teori kelompok terbungkam adalah teori kritis. Dengan demikian, melampaui hanya untuk menjelaskan fenomena seperti pembungkaman perempuan, yaitu untuk mendukung perunahan status quo. Huston dan Kramare 1991 menawarkan beberapa strategi untuk tujuan ini. Pembungkaman dibuat menjadi dapat diakses dan sebagai topik diskusi. Pendekatan selanjutnya adalah untuk merebut kembali, mengangkat dan merayakan wacana perempuan. Perempuan juga menciptakan bahasa baru dan lebih representatif untuk menangkap pengalaman mereka. Meskipun mengubah bahasa merupakan tugas yang ambisius, bahasa ditempa dan sebagai konsep baru memasuki budaya kita. Kata-kata baru diciptakan untuk menggambarkan mereka. Melalui berbagai strategi perlawanan termasuk penamaan strategi pembungkaman, reklamasi, mengangkat dan merayakan wacana perempuan, dan menciptakan bahasa baru untuk pengalaman unik gender, pembungkaman bisa dilawan. Singkatnya, ada banyak pendekatan untuk mengubah situasi yang MGT gambarkan dan jelaskan. Integrasi dan kritik. Tradisi komunikasi meliputi retoris, semiotik, fenomenologis, kritis, sibernetika, sosiopsikologis, dan sosiokultural.
Konteks komunikasi meliputi interpersonal, kelompok kecil, organisasi, retoris, massa, dan kultural. Pendekatan untuk mengetahui meliputi positifik, empiris, interpretatif, hermeneutika, dan kritis. Kriteria evaluasi meliputi ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurisme, dan uji waktu. Selanjutnya, utilitas. Pertama, teori kelompok terbungkam telah dikritik selama tidak berguna karena terlibat dalam esensialisme atau keyakinan bahwa semua laki-laki pada dasarnya sama dan semua perempuan pada dasarnya sama serta keduanya berbeda satu sama lain. Kritikus ini dicatat bahwa ada perbedaan besar dalam kelompok. Kadang-kadang perbedaan dalam kelompok seperti perempuan dapat lebih besar daripada perbedaan antar kelompok-kelompok perempuan dan laki-laki. Para pendukung MGT setuju bahwa ada banyak kelompok termasuk perempuan yang dibungkam dalam masyarakat Amerika Serikat. Namun menjadi perempuan adalah menjadi bagian dari kelompok sentral dalam budaya kita. Dan dengan demikian, meskipun MGT mengakui bahwa perempuan tidak semua sama dan tidak ada sifat esensial perempuanan yang dimiliki semua perempuan, perempuan di Amerika Serikat sering diperlakukan sama. Lebih jauh lagi, beberapa kritikus menyalahkan menggunakan MGT karena mereka mencatat bahwa perempuan berbicara di forum publik dan mereka menunjuk perempuan seperti Hillary Rodham Clinton dan Sheryl Sandberg sebagai contoh perempuan yang tidak dibungkam sama sekali. Ahli MGT akan setuju bahwa beberapa perempuan telah mendapat forum publik, tetapi mereka juga akan menunjukkan bahwa mereka mungkin telah melakukannya dengan menjadi sangat mahir dan dalam penerjemahannya. Uji waktu. Beberapa kritikus MGT menegaskan bahwa teori belum banyak dimanfaatkan dalam penelitian komunikasi dan kadang-kadang ketika telah menggunakannya prinsip-prinsipnya belum bisa mendukung. Elspeth Tilley 2010 contohnya menemukan bahwa laki-laki tidak lebih mungkin dibandingkan perempuan untuk berbicara di depan umum ketika dihadapkan dengan seorang karyawan yang telah melanggar standar etika. Tentu saja teori kelompok terbungkam adalah provokatif dan menyebabkan kita untuk berpikir tentang bias dan bahasa. Hal ini juga memperjelas pada apa yang kita terima dan apa yang kita tolak dari pembicara. MGT juga menjelaskan beberapa pengalaman masalah perempuan ketika berbicara dalam beberapa peristiwa. Terserah pada kita untuk memutuskan apakah masalah ini membentuk bias sistematis terhadap kelompok-kelompok bawahan dan mendukung kelompok dominan seperti yang dikatakan teori kelompok terbungkam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.